Hai, capek ya? Kayaknya kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini. Ambil waktu sejenak yuk. Kita pasti pernah di sebuah titik terendah dalam hidup. Ada saat dimana gue mikir, apa gue nyerah aja ya? Dan, kayak gitu doang kok nangis dan dipikirin. Lemah banget sih. Mereka udah sampai puncak, tapi kok gue masih di sini-sini aja ya? Kalian mikir gitu juga nggak? Rasanya sulit banget ya. Sulit banget. Saking sulitnya, gue nggak bisa ngegambarin apa yang lagi gue rasain. Yang jelas capek. Capek banget. Dan kalian ngerasa nggak sih lagi berada di dalam situasi di mana ngebuat kita bingung dan nggak paham sama apa yang lagi kita pikirin. Lucu ya? Kadang mikirinnya sampai bikin kesel dan nangis sendiri. Iya bener, relate banget, lucu loh. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman yang telah menghadapi rasa sakit, kecewa, dan perjuangannya melibatkan banyak keringat dan air mata kalian udah bertahan sampai detik ini. Salam kenal ya, gue Bagas, Gue Dinda. dan kali ini kita mau mewakilin perasaan kalian. Perasaan yang kenapa ya kok bisa muncul di dalam hidup kita? Sebenarnya pikiran-pikiran itu normal nggak sih? Atau sebuah tanda bahwa kita lagi nggak baik-baik aja? Hari ini gue seneng banget nih, kita bisa dipertemukan di dalam podcast ini. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, ambil telepon kalian dan kami akan suguhkan sebuah podcast yang semoga bisa menjadi jawaban atas rasa capek yang kalian alami saat ini. 18 until 24 temporariness adalah waktu antara masa remaja dan dewasa, yaitu usia 18 sampai 24 tahun. Pada usia ini, kita lihat kan, banyak tuh remaja yang khawatir akan masa depannya. Jujur, kalau gue sih juga lagi ngalamin. Kalau kalian gimana? Kayak, kalian pernah gak sih kayak ngerasa lagi bingung sama diri sendiri? Mau ngapain, mau kemana, dan mau jadi apa? Kalau pernah, berarti kalian lagi ada di fase 18-24 ini. Ini tuh fase di mana kita cenderung menemukan diri kita yang sebenarnya. Menurut gue, ini adalah usia yang melibatkan banyak pengambilan keputusan setelah lulus, dan kita selalu dalam mode overthinking, dan sibuk merencanakan hidup kita. Kalau menurut lu gimana, guys? Kalau menurut gue, jangka usia ini tuh punya banyak masalah yang luas ragamnya. Mulai dari kesulitan mengenal diri, berusaha mengembangkan diri jadi lebih dewasa, sampai menempatkan diri di masyarakat. Kalau gue sih baru 18 tahun, jadi belum 100% kenal dengan fase ini. Tapi udah sering ngerasa sih, sering banget gue tiba-tiba mikir, gue tuh sekarangnya harus ngapain sih? Apa gue udah di jalan yang tepat? Bener banget tuh. Gue juga sebagai seorang yang berumur 18 tahun, gue bener-bener gak tahu nih gimana ya jadi dewasa. 18 tahun gue tinggal di bawah atap rumah orang tua, tapi sekarang gue mulai memasuki dunia yang gak gue kenal. Which is dunia yang punya banyak banget bidang yang belum gue ketahui selama ini. Dan gue juga gak selalu tahu nih, gimana ya memilah dan mengolah semua yang gue pelajari. Like what I feel now, I just feel I'm still a child. Like, apakah gue siap jika gue tinggal jauh dari keluarga? Gimana kalau nanti gak ada yang bangunin dan bikinin gue sarapan pagi-pagi lagi? Terus, gue mikir juga, apa ya tujuan gue kuliah? Dan sebenarnya gue tuh mau ngapain sih? Bener banget, gue juga sering mikir gitu tuh. Kita tuh udah siap hidup sendiri belum sih? Atau masih butuh dukungan orang tua? Gue sering banget ngerasa minder gara-gara lihat orang yang seumuran punya prestasi yang keren. Terus jadi mikir, kok gue nggak sehebat dia ya? Apakah gue secara mental belum dewasa? Tapi Din, lu ngerti nggak sih? Ini tuh bisa disebut apa tepatnya? Nah, itu namanya krisis identitas, guys. Yaitu kondisi ketika kita merasa nggak yakin mengenai siapa diri kita sebenarnya. Nah, hal ini tuh dapat terjadi setelah kita mengalami perubahan besar dalam hidup kita. Salah satunya tadi, selalu mempertanyakan mengenai siapa diri kita, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong kita untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai arti dan tujuan hidup kita. Tapi nih ya guys, gue lihat-lihat masalah ini gak jarang nih malah mengakibatkan dampak buruk bagi kebanyakan orang, dan khususnya para remaja.
Misalnya, seperti stres hingga depresi pada remaja. Kira-kira pandangan lu gimana nih, Gas? Kok bisa ya sampai berdampak buruk seperti itu? Kalau dari yang gue baca nih ya, banyak banget pendapat yang mengatakan bahwa konflik dalam diri terkait identitas dan kehidupan biasanya muncul di kelompok usia remaja dan parubaya. Nyatanya nggak hanya itu aja nih, masalah kepribadian ini bisa terjadi kepada siapapun, terlepas dari berapa usianya dan apa latar belakang kehidupannya. Karena kita lagi ngomongin 18 to 24 temporariness nih, mungkin yang menjadi concern kita sekarang tuh untuk umur segini aja kali ya. Ya, masa remaja merupakan transisi yang bisa dibilang cukup krusial, karena ada berbagai hal untuk dipelajari. Dimulai ketika masa pubertas, sehingga terjadi perubahan fisik, ada kemungkinan kita akan merasa nggak nyaman atau nggak percaya diri dengan hal tersebut. Apalagi kalau kita nggak menghadapi masa adaptasi yang baik, maka bisa terjadi tahap awal krisis identitas pada remaja. Mayoritas penyebab krisis identitas pada remaja berasal dari tekanan hidup, sehingga mengakibatkan stres dan depresi. Ini contohnya kayak yang banyak banget teman-teman kita alami sekarang. Masa-masa transisi SMA ke kuliah, masalah akademik, tekanan pergaulan, kesepian, kehilangan orang yang dicintai, dan banyak lainnya. Nah, apalagi masa COVID begini ya, Gas? Iya, bener banget nih. Setuju nih sama yang dibilang Bagas. Seperti jenis krisis lainnya, krisis identitas bisa berdampak pada kesehatan mental loh. Kayak kalau kita tuh terus-menerus memandang diri kita secara negatif, hanya akan membuat kita merasa lemah, bahkan meningkatkan resiko depresi. Buat teman-teman yang merasa mengalami krisis identitas yang disertai gejala depresi, segera cari bantuan ya. Caranya dengan pergi ke psikolog atau psikiater. Kita bisa tahu gejalanya loh. Mulai dari jika kalian merasa putus asa dan tidak berharga. Contohnya, ketika kalian kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang tadinya kalian sukai. Selain itu, merasa kelelahan, mudah marah, terlalu sedikit atau terlalu banyak makan dan sulit konsentrasi. Dan banyak banget teman-teman yang sebenarnya mengalami hal ini, namun mereka tuh nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Kurang menyadari kesehatan mental, dan bahkan mereka bingung untuk cerita ke siapa. Kayak, kita pernah nggak sih di posisi kita tuh lagi bingung tentang apa yang lagi kita bingungin? Tapi tenang dulu guys, dengerin kita sampai akhir. Kita masih punya banyak hal yang mau kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Iya, bener tuh. Oh iya, krisis identitas tuh sebenarnya nggak semata-mata berkonotasi buruk ya. Hal ini juga diperlukan agar kita bisa mengenal diri dan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi guys. Tapi kalau hal ini udah berdampak negatif, artinya udah nggak sehat lagi nih, dan harus mulai ditangani. Nah, biar kita bisa ngelewatin tantangan psikologis ini, ada kiat-kiat unik versi gue dan Dinda nih, untuk membantu menghadapi krisis identitas dengan lebih mudah. Yang pertama, luangkan waktu kita untuk benar-benar melihat ke dalam diri kita. Ingat guys, kita nggak harus selalu memiliki jawabannya sekarang juga. Yang penting, kita berusaha untuk terus menggali dan mengenal diri kita lebih dalam. Contohnya, kalau kita lagi ngalamin perubahan besar, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian puas dengan perubahan tersebut? Terus, gimana sih cara kalian bisa menghadapinya dengan lebih baik? Terus yang kedua, pikirkan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Kadang gue juga merasa sih, kayak kita tuh terlalu fokus pada satu hal yang gak menyenangkan, dan justru melupakan hal-hal lain yang lebih berharga. Nah, kalau kita selalu berkutat dengan urusan negatif, bahkan lupa untuk memberikan hal-hal yang positif pada diri sendiri, bisa jadi ini alasan mengapa kita dapat mengalami krisis identitas. So from now on, let's think about many other things. Kita mau kemana? Kita tuh tujuannya apa sih? Kita pikirin aja makanan enak yang belum pernah kita cobain. Dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Terus yang terakhir apa nih, Din? The last but not least thing, motivasi dan dukungan. Dukungan dari orang-orang tercinta akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi perubahan hidup maupun stres. Kata-kata motivasi, pelukan, dan kebersamaan dapat membuat kita untuk lebih percaya pada diri sendiri dan meyakinkan kita supaya bisa melewati segala krisis ini. Tak hanya itu, dari pasangan,
teman, dan anggota keluarga, kita juga bisa mendapatkan dukungan dari teman satu komunitas, terapis, dan lainnya. Yang terpenting, jika kita tengah mengalami perubahan besar dalam hidup yang membuat kita tertekan, bicarakan dengan orang yang kalian percaya ini. Kalian juga dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kalian. Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini dan sedang merasa lagi di dalam posisi ini, guys, kalian harus tahu bahwa setiap orang punya kemampuan dan keterbatasannya masing-masing, dan itu yang menjadi pembeda dengan orang lain. Masa 18 to 24 temporariness itu fase yang pasti kita semua lewatin. Jadi, ya wajar aja kalau ada keraguan, tekanan, dan lainnya. Kita bisa manfaatin itu buat belajar tentang diri kita sendiri. Menghadapi situasi yang kayak gini tuh emang gak mudah. Tapi kita tetap harus berusaha untuk menemukan berbagai hal yang bisa kita nikmatin dalam menjalani hidup. Yep, we can feel all you guys. Kamu punya many troubles and yeah, everybody got their own dream problems and mungkin orang lain gak paham sama apa yang sedang kita rasakan. Just know that kamu gak sendiri. We don't have always to be strong all by day. It's okay to ask for help. Buat kalian semua, kalian hebat. Gue tahu capek banget ya rasanya. Makasih ya udah bertahan sampai detik ini. BTW Din, gak kerasa nih kita udah di ujung pembicaraan. Gua dan Dinda pamit dulu ya. Selalu inget ya, you are strong, you are wise, and you are worth than 1,000 reasons why. Dadah semua.